Masih Nggak usah lah. main game nggak? Hah? Banyak yang main. Udah nggak kepegang. Tapi dulu nge-game. Dulu nge-game. Mungkin lah PS5, Switch, demo. Main di handphone. Dulu. Gitu kan? Iya pastilah ya. Mobile Legends, PUBG dan lain-lain. Mas, akhirnya mau belajar Tanya anak apa ini? Hah? Tanya mas. Ya minimal pasti meeting. Nganggur ya. Wih. Saking nganggur. Pakai coki. Ya udah lah mas. Saya males banget ngomong. Mas punya hobi apa mas? Nggak punya lu. Hah? Nggak punya lu. Motret, main musik, nyanyi. Politikus kan harus bisa nyanyi. Enggak. Masa nggak bisa nyanyi? Masa nggak bisa nyanyi? Nggak bisa. Main gitar gitu? Nggak bisa aja. Coba lihat, ngomong aja males katanya. Aduh, pantas aja ya kalau ditanya oleh wartawan irit banget ngomongnya gitu. Ya nggak tau lah ya. Tapi Pak Subhan juga tidak terima kalau soal gugatan ijazah ini damai gitu. Tidak terima, kecuali kalau Gibran mau mundur. Ngeri sekali ya. Kita lihat videonya. Gini, saya berkali-kali menyatakan karena ini adalah cacat bawaan. Bagaimana saya bisa damai? Bukan saya yang damai, maka dia yang harus berdamai. Satu-satunya cara mundur, gitu. Berarti cara damainya nanti kalau justru minta Mas Gibran mundur gitu Pak? Proposal untuk damainya. Nah nanti deh, proposalnya nanti aja untuk minggu depan ya. Saya belum buat gimana, tapi itu yang saya gugat ini adalah cacat bawaan. Dari awal saya bilang cacat bawaan. Kalau saya damai dimarahi warga negara kan, ya kan? Bagaimana? Nah itu, maka satu-satunya cara karena menurut saya cacat bawaan di pendidikannya itu pendidikan itu syarat subjektif loh. Jadi melekat. Kalau itu nanti bisa diselesaikan ya dengan cara apa? Ya sekolah lagi kan gitu kan. Nah itu terlanjut menurut saya pendidikannya nggak cukup, undang-undangnya itu nggak cukup memenuhi itu. Gitu ya. Oke. Ijazah dia, ijazah goib lah itu. Ijazah itu goib, nggak ada kira-kira nggak ada. Sama goibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut, sekian triliun. Dan duit itu bukan untuk Pak Palal. Duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah itu keren Bung. Dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, ya diseretlah dia. Diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser. Lengser Bung. Dilengserkan. Bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Nah, ngaku-ngaku ini Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin. Dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid-murid di situ. Siapa kau? Siapa kau? Kok kau ada di sini? Ini sekolahan gue. Lo nggak boleh ikut-ikut sini. Lo main di halaman, Bung. Mungkin digusur lah sama orang-orang. Mana bisa ngaku-ngaku kayak begitu. Jadi dia udah bohong tentang itu. Dan bohong tentang begitu banyak hal yang lain. Bohongnya bohong, Bung. Bung, jangan keliru. Saya ingin mengingatkan lagi kepada ada mak-mak yang tidak sudi omongan sama si Samsul. Ada mak-mak, malas, kayak gitu.
Waduh Bung, Wakil Presiden Republik dibegitukan oleh warga negara, oleh mak-mak Bung. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung Menteri Mendikdasmen Abdul Mukti lewat WA, yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu, Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru. Seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikdasmen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat itu ditarik, maka proses pemakzulan Gibran menjadi sangat gampang, katanya. Atau Gibran mengundurkan... Kembali lagi bersama saya di channel video ini. Nah, kita sudah lihat DPR menertawakan Gibran. Nah, berarti wakilnya tidak diperlukan. Hai Wapres Gibran, kami rakyat Indonesia malu berat, mundur saja dengan cara hormat. Apa perlu rakyat yang menurunkan? Dengan cara tidak hormat, malulah kalau punya malu. Pak Prabowo, masyarakat Indonesia sudah tahu dengan kemampuan Gibran. PLT Presiden Bapak serahkan padanya. Apa sanggup ianya? Aduh Pak, jangan Pak, masih banyak menteri-menteri. Bapak yang cerdas, pintar, tegas, dan mempunyai segudang pengalaman serta kemampuan. Mudah-mudahan cuitan ini sampai ke telinga Presiden. Memang Gibran sebagai wakil presiden belum menguasai permasalahannya. Baru sekali bagi-bagi buku suhu lihat-lihat proyek MRT dan jalan-jalan. Wah, Gibran malah senang nanti kalau main game nggak ada yang menegur. Anggap saja nggak ada wakil presiden. Mungkin bikin malu saja. Apa yang bisa ditonjolkan dari diri Gibran untuk bangsa dan negara? Coba ada gak Nohil? Nggak masalah foto Gibran nggak dipasang, yang penting fotonya Pak Prabowo harus dipasang. Presiden tanpa wakil lebih mantap karena Bapak Prabowo jelas sudah menguasai nasional juga internasional. Wapresnya jadi bahan tertawaan, itulah kalau kerjanya dipaksakan jadi aneh. Nggak seperti aslinya orang kerja. Setauku, para menteri bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada DPR. Semakin meluas orang yang tidak menyukai wapres, sekelas menteri berpendidikan sarjana S1, S2, S3, bahkan bergelar profesor, gengsilah dipimpin anak lulus SMP ini. Tidak usah dipasang fotonya. Tidak ada wapres juga tidak apa-apa. Saya ala Pak Prabowo dan para menteri bisa menjalankan roda pemerintahan. Kalau memang pemerintah berani usut saja Gibran, berarti wapres itu tidak disukai jutaan rakyat Indonesia meskipun mereka sudah sah menjadi wapres. Wapres kita kan masih bocil, wajarlah foto wapres tak ditampil. Politik harus licik, tapi ingat yang licik akan jadi buruk atau malu. Bukan hanya memalukan di DPR, bahkan dunia pada ketawa ngeri ini punya wapres seperti Bos Fafa. Gembar-gembor Indonesia ngeri yang indah faktanya. Lebih pantas foto Sotsbi do ketimbang Gibran. Udah bapaknya jadi presiden gak becus. Mensejahterakan rakyat justru banyak pengangguran. Sekarang anaknya mewakili rakyat Indonesia yang memilih wapres itu kali ini. Wapres tidak diakui rakyatnya. Baru kali ini Indonesia punya wapres diakui atau tidak dianggap oleh rakyatnya. Pasti ada masalah. Presiden ada, pastilah wakilnya ada. Itu disengajai kebodohan diperhatikan.
Fufu Fafa tidak pantas dipasang di samping Presiden Prabowo. Malu-maluin saja. Tidak usah pakai wakil, bikin ribet saja. Presiden sendirian berani. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sampai usia 52 tahun sekarang ini tidak pernah ikut pemilihan umum, pemilu sama sekali. Jangankan pemilu, pilkada dan lurah saya tidak pernah ikut sama sekali. Takut selain itu pun antara saya dan calon presiden, gubernur pun dan lurah sama-sama tidak mengenal saya. Jadi untuk apa tidak saling mengenal, tahu-tahu saya ikut memilih. Hak interpelasi wakil presiden kasus Fufu Fafa, pendidikan bila tidak membahayakan presiden ke depan. Gimana lembaga negara tidak dihargai, malah dilecehkan, wapres aneh. Tinggal tunggu waktu untuk diseret karena ini sebagai penghinaan pemimpin negara Indonesia. Penumpang gelap demokrasi, fotonya jangan dipasang. Gibran dimaksudkan nggak pantas jadi wapres karena tidak punya prestasi dan tidak cerdas jadi wali kota. Justru dia yang memberikan masalah di NKRI ini. Menurut saya sih nggak masalah enggak ada gambar wapres Republik Indonesia itu yang mereka pilih 50% rakyat memilih. DPR di bawah pimpinan Puan jadi pengecut, takut sama Jokowi. Harusnya diganti, yang harus diganti itu ketua DPR dan Kapolri. DPR ini rakyat pilih, duduk di sana buat diri orang manusia, tidak benar semua buat diri. Malaikat sudah tua tidak tahu diri. Lapor Mas Wapres, sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo supaya konten-konten menyesatkan mengadu domba rakyat segera ditutup dan dibersihkan. NKRI aman, nyaman, harga mati. Ketawa di ruang rapat DPR dan tidak mempersoalkan itu adalah kebodohan mereka. Jangan salahkan yang menertawakan, harusnya YBS tahu dirilah. Masa menteri ini mau mendapat persetujuan dari DPR saja sampai menjelekkan wapres. Ingat, Anda dipilih presiden sedang wapres itu dipilih rakyat. Ini calon menteri korupsi kayaknya. Saya seumur-umur jadi warga negara yang baik, jujur, sederhana, murah senyum, nggak mau ngutang, dan baik hati. Baru kali ini ada foto presiden, nggak ada foto wakilnya. Menunjukkan Gibran tidak diakui sebagai wapres Republik Indonesia oleh masyarakat. Kesatria yang dipingit akan langsung tersungkur ke tanah bila dicampakkan. Tidak ada satu pertipuan yang menolong. Fakta Gibran tidak legitimate di mata mayoritas rakyat. Soalnya, wakil presiden kita saat ini masih balita, belum cukup umur, masih masanya bermain. Jangan kasih beban yang berat. Bapaknya ini yang nggak benar. Saya akan lihat supaya tidak teori aja, prakteknya yang penting kita lihat aja. PKI di belakang Om Wowo bergaya modern, berhati-hatilah para intel dan dokter pribadi Om Wowo dalam menjaga dan melindungi Om Wowo. Om Wowo harus banyak-banyak berdoa agar ke depan seperti tahun 1945 dan 1965 tragedi PKI tidak terulang lagi di era sekarang. Kalau tugas diserahkan kepada orang yang tidak memahami sedikit pun masalah itu, maka kehancuranlah yang akan terjadi, bukan solusi atas masalah. Pasti bawa bapaknya ke istana ikut kerja, ilo Pak Prabowo nggak adakan anak mama. Tidak usah dipasang mengganggu penglihatan saja. Harus realu tabung menilai, kalau tidak mampu mundur. Negara kita rumit, banyak yang harus diperbaiki. Bifil bisa Mbok yo jadi dulu anggota dewan, belajar di situ. Ini mah ujuk-ujuknya jadi petedien, memalukan. Gara-gara bapaknya Samsul negara makin ruwet. Hanya Allah yang bisa meluruskan. Kalau dengan penjabat kita udah tidak yakin karena banyaknya drama-dramanya korban masyarakat kecil. Pengalaman sebagai negarawannya belum ada, dunia politik masih dangkal. Wajarlah kalau foto wapres tidak dipasang dan dipermalukan, habis culun, bingung dan linglung. Saya tetap cacat etika dan moral, padahal hukum bersumberkan etika dan moral. Mewakili Prabowo apa payah hak membuat kebijakan-kebijakan hal-hal yang strategis mutlak sama kekuasaannya seperti presiden. Gimana nggak malu? Pendidikan, pengalaman, dan kedewasaan anggota DPR lebih tinggi lah. Rugi besar kita rakyat bayar pajak untuk ngokoso biaya wapres, gaji wapres nggak mutual. Malu kita jadi rakyat muja gila.
Takutnya dokumennya disobek-sobek pas ada foto anaknya Firawan Mulyono dalam satu gedung yang berisi orang-orang pintar dan berintelektual kalah sama anak ingusan yang bisa berkuasa. Udah jelas melanggar hukum, kok pada diam apa takut sama Mulyono. Sudah pantas Gibran segera turun saja. Semua menyukai Gibran. Menterinya Profesor Wapresnya lulusan SMP, apa kata dunia? Untuk apa ngejar-ngejar jabatan dengan segala macam cara? Jelas merampas jabatan bukan dengan prosedur yang benar, tapi melanggar undang-undang, konstitusi, dan merusak demokrasi. Menjadi wapres hanya menjadi bahan olok-olokan di mana-mana. Sangat memalukan karena tidak punya kemampuan pendidikan, tidak jelas, tidak punya kepribadian dan akhlak yang buktikan dengan Fufu Fafa masih dipertahankan, seperti tidak ada orang yang lebih pintar dari si Fufu Fafa. Ini seharusnya negara dipimpin oleh orang yang punya akhlak yang mulia. Kapan Indonesia punya pemimpin yang pintar, jujur, akhlak baik, rajin beribadah, pendidikan jelas, yang bertakwa kepada Sang Pencipta, Allah swasta, bukan hasil politik, nepotisme, kolusi, korupsi, dan karena politik dinasti, bukan hasil melanggar konstitusi dan merusak demokrasi. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini, dan jangan lupa like dan subscribe.